Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Mary? Alhamdulillah sehat Bu Lia. Bu Lia gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana nih? Ada cerita-cerita apa ini? Cerita selama kita masuk sekolah ini ya Bu ya. Saya sih ingin bertanya sedikit ya dengan Bu Lia. Mungkin Bu Lia, bukan mungkin, tapi memang Bu Lia ilmunya jauh lebih banyak. Nah, kebetulan pada tahun ajaran baru yang sekarang ini saya dipercaya menjadi ketua rumpun. Nah, kebetulan kalau yang sama-sama kita tahu ya Bu ya, ketua rumpun kita itu kan harus bergantian. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang baru buat saya menjadi seorang ketua. Ketua itu kan berarti memimpin dari anggota-anggota rumpunnya. Nah, sedangkan sebelumnya saya belum pernah seperti ini. Nah, saya ingin meminta saran dari Bu Lia, minta petunjuk dari Bu Lia. Bagaimana sih Bu menjadi pemimpin yang baik itu seperti apa? Oke, jadi pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas bagaimana sih menjadi seorang pemimpin yang baik ya. Terutama karena ini berkaitan dengan tugas Bu Mary sebagai ketua rumpun yang baru menggantikan saya. Sebelumnya kan saya. Nanti mungkin juga akan ditularkan ke teman-teman yang lain karena ini kan memang bergantian ya, kita biar semua merasakan bagaimana menjadi ketua rumpun. Kalau menurut Bu Mary sendiri, ketika misalnya dulu dipimpin oleh saya, kemudian sebelumnya juga kan Bu Tioma, nah itu menurut Bu Mary itu ingin dipimpin oleh orang yang seperti apa sih karakternya gitu? Nah, kalau dari sisi saya ya Bu ya, kalau dari sisi saya tuh ingin dipimpin oleh seseorang yang bisa memahami anggotanya, yang bisa anggotanya itu merasa nyaman. Dia tidak merasakan bahwa ada jenjang, ada jarak antara pemimpin dengan anggota, sehingga timbullah sikap suasana yang nyaman, membuat jadi ada keterbukaan. Kemudian jadi pada saat kita berdiskusi, berkonsultasi, bekerja sama, berkolaborasi, kita itu tidak ada perasaan kayak janggal gitu atau perasaan segan sehingga kita agak sulit untuk mengungkapkan apa yang kita inginkan. Nah, saya itu ingin gimana sih jadi pemimpin yang bisa terbuka, disukai oleh anggotanya, kemudian membuat anggotanya itu merasa nyaman dengan kepemimpinan kita, merasa tidak ada jarak antara yang namanya ketua dengan anggota. Kemudian jadi setiap anggota itu bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan, mengungkapkan pikirannya, mengungkapkan gagasannya. Kadang kan kita ada tuh yang sebenarnya kita punya gagasan namun kita agak enggan gitu mengungkapkannya karena yaitu entah ada perasaan takut atau segan seperti itu gitu. Jadi ingin jadi pemimpin yang seperti itu gitu loh Bu. Kalau menurut Bu Mary, kira-kira Bu Mary bisa nggak gitu ya menjadi seperti apa yang Bu Mary bayangkan tentang sosok pemimpin tadi? Itu kan bayangan Bu Mary kalau misalnya Bu Mary dipimpin oleh seseorang pinginnya seperti itu. Nah, bayangkan jika Bu Mary berada dalam posisi pemimpin, bisakah Bu Mary melaksanakan apa yang sudah Bu Mary impikan gitu? Jadi kalaupun kita tidak mendapatkan seorang pemimpin yang seperti itu, jadilah kita pemimpin yang kita impikan gitu. Seperti itu. Kira-kira menurut Bu Mary bisa nggak? Nah, itu yang saya merasa agak sedikit ini ya Bu ya, tidak percaya diri gitu Bu, dan membuat saya juga agak sedikit ragu, bisakah atau tidakkah saya gitu untuk menjadi pemimpin seperti itu, karena ini sesuatu yang baru buat saya, jadi saya belum pernah mencobanya, jadi belum tahu gitu loh Bu, gimana sih gitu, bisa atau enggak gitu. Jadi saya itu butuh masukan, butuh cara-cara bagaimana sih supaya saya bisa menjadi pemimpin seperti itu. Karena kan Bu Lia kan sebelumnya adalah ketua rumpun dan saya
selama menjadi anggota dari kepemimpinan Bulia, saya merasa kayak nyaman gitu. Bulia pun merasanya dalam memimpinnya itu, Bulianya merasanya memberikannya itu juga secara santai, tidak ada beban. Nah, jadi saya mau minta kiat-kiat dari Bulia itu gimana sih supaya meyakinkan diri saya gitu, agar saya bisa menjadi pemimpin yang seperti saya harapkan. Kita coba refleksikan ya, kan ini kan sudah berjalan dari awal tahun ya? Ya, dari bulan Juni ya? Juli. Udah dari bulan Juli, jadi baru pas kita masuk kemarin, baru mulai Juli, Agustus, ini mulai September, berarti sudah 2 bulan ya? Iya. Nah, selama 2 bulan ini kira-kira menurut Bu Mary sudah seperti yang Bu Mary bayangkan belum? Misalnya terhadap, ini kan kita punya teman-teman baru nih 2 orang gitu kan. Sudah kan Bu Mary melakukan pendekatan ke mereka, sudah kan mereka merasa nyaman dengan keberadaan Bu Mary sebagai ketua rumpun gitu. Seperti itu. Kalau teman yang lain kan memang sudah paham ya, karena kita sudah setidaknya sekitar 2 tahun lah ya kita sudah berinteraksi. Nah, dengan teman yang baru masuk, benar-benar baru masuk itu, Bu Mary sudah melakukan pendekatan belum ke mereka gitu kan, dalam artian mencari tahu nyaman gak sih mereka dengan keberadaan Bu Mary gitu. Kita coba refleksikan dulu aja. Saya sih kemarin sudah berusaha ya Bu ya. Pertama karena kita kedatangan teman baru kita dan butuh teman, butuh butuh pendampingan bagaimana cara mulai beradaptasi gitu. Jadi yaitu tadi, tanpa menunggu mereka yang menghubungi saya, jadi saya duluan yang menghubungi mereka kebetulan kemarin. Jadi keduanya itu saya hubungi, saya tanya, ya saya perkenalkan diri saya, kemudian saya bilang ke mereka jika ada yang kesulitan atau ingin yang ditanyakan seputar pembelajaran, seputar hal-hal yang ingin mereka tahu, bagaimana beradaptasi di sini. Nah, bisa bertanya dengan saya. Dan alhamdulillah sih mereka menjawab dengan tanggapan yang baik. Namun saya juga belum tahu gitu. Kadang kan karena kita kan jarang ketemu ya Bu ya, karena lagi pandemi seperti ini dan kita juga masih daring. Jadi saya itu komunikasinya hanya lewat WA gitu, seperti itu. Jadi kita belum tahu reaksi mereka secara langsung gitu Bu. Kalau yang dari tanggapan yang dari mereka kasih ke saya sih, apa yang maksudnya yang mereka tadi yang sudah saya tanyakan, kemudian mereka jawab, kemudian mereka minggu depannya lagi lalu mereka gitu yang menghubungi saya duluan tanpa saya harus menghubungi mereka duluan. Dari situ kan saya merasa berarti mereka tidak ada perasaan segan gitu kan. Kalau awal mungkin saja kan mau bertanya tanya enggak gitu. Jadi saya lah yang memulai gitu. Kemudian minggu depannya mereka yang mulai menghubungi saya. Dari situ saya sih sudah berpikir bahwa berarti mereka sudah menganggap ibaratnya bahwa mereka itu tidak ada rasa segan gitu kan. Jadi mereka memulai ke saya dan cuma seperti itu sih Bu tanggapannya, karena ya itu tadi, kita pandemi yang saya tahu hanya dari respon mereka seperti itu melalui hubungan komunikasi aja. Kalau secara langsung saya belum tahu ya. Artinya memang kita nanti akan melihat lebih jauh ketika nanti kita PTM ya, pertemuan tatap muka, nanti kita akan ketemu. Kemudian nanti juga kan kita akan mengadakan MGMP ya. Nah, kita nanti akan mengadakan MGMP. Mudah-mudahan mereka berdua bisa datang, jadi kita bisa melihat respon secara langsung ya, tidak hanya virtual. Kalau selama ini kan paling hanya via WA, by telepon gitu kan. Seperti itu. Artinya memang bisalah ya kita coba lihat bagaimana sih kepemimpinan Bu Mary terhadap mereka berdua itu nanti gitu ya. Kemudian kalau menurut Bu Mary sendiri gimana dengan posisi yang lebih tua dari Bu Mary, artinya dalam kapasitas pengalaman, kemudian kapasitas umur gitu ya, keilmuan juga. Kalau menurut Bu Mary gimana tanggapan mereka dengan kepemimpinan Bu Mary selama 2 bulan ini? Kita refleksikan coba. Berarti bagi yang senior saya jatuhnya ya, mereka sih awal-awal bilang kalau saya namanya masih mulai belajar gitu ya jadi ketua rumpun,
mereka bilang harusnya seperti ini gitu. Jadi mereka itu memberikan arahan kepada saya, memberikan masukan kepada saya, Bu Mary sebaiknya seperti ini. Nah gitu tanggapannya. Jadi saya merasa bersyukur, alhamdulillah dengan yang atas saya, termasuk Bulia senior saya yang memberikan saya masukan bagaimana sih langkah-langkah saya seharusnya yang harus saya lakukan gitu ya sebagai ketua rumpun ini, yang apa yang harus dan apa yang tidak gitu kan. Jadi saya merasa didukung gitu, kemudian saya merasa diajarkan. Saya melihat sih sejauh ini responnya cukup baik gitu terhadap saya gitu ya. Dari situ saya mulai, cuman saya itu tadi kadang kita agak, saya sendiri dengan yang karena saya masih muda, senior saya lebih di atas saya merasa agak sedikit malu gitu, agak ngerasa nggak pede, bener nggak sih gitu kan, karena apa yang saya lakukan gitu kan, sedangkan senior saya di atas saya gitu. Kadang itu yang membuat saya juga kurang percaya diri menjadi ketua. Kalau menjadi ketua di usia menjadi ketua yang kita anggotanya di bawah itu kan kita masih ada sedikit rasa percaya diri. Tapi kalau menjadi ketua di usia yang lebih muda namun anggotanya itu yang pengalamannya lebih banyak, lebih senior, nah itu yang bikin saya tuh kurang percaya diri itu tadi Bu Lia. Makanya saya minta saran Bu Lia gimana sih menumbuhkan rasa kepercayaan diri saya agar saya itu, walaupun sebenarnya senior-senior saya itu mendukung saya, tapi saya mempunyai perasaan tersendiri gitu ya Bu ya, yang tanpa mereka tahu bahwa saya itu ternyata ada sedikit ngerasa kurang pede gitu dengan saya menjadi ketua ini, benar atau tidak gitu kan, karena senior saya itu lebih di atas saya gitu loh Bu Lia. Jadi gimana gitu caranya supaya meningkatkan ya. Sudah ada ide belum kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Mary untuk meningkatkan kepercayaan diri Bu Mary? Nah, kalau menurut ini saya tadi, karena saya merasa Bu Lia kemarin kepemimpinannya cukup baik gitu kan. Kalau Bu Tiur itu kemarin itu saya belum terlalu ini ya Bu ya, belum terlalu karena waktu itu kita juga langsung pandemi baru masuk, dan saya juga baru tiba di sini sebagai guru baru, jadi saya belum begitu tahu gitu. Kalau Bu Lia yang dari kemudian tahun berikutnya kan Bu Lia, nah baru itu saya sudah benar-benar ibaratnya sudah berada di sini dan saya melihat, jadi contoh yang saya tahu tuh cuma baru Bu Lia. Gitu. Ya, jadi saya diminta untuk membantu ya, membantu. Oke, nanti akan saya coba bantu. Kita mulai, kira-kira kapan nih kita mulai untuk belajar meningkatkan kepercayaan diri tadi? Ada ini nggak? Ada bayangan nggak? Kapan kita mau mulai? Misalnya dengan cara seperti apa gitu? Ada ininya nggak? Sudah punya bayangan belum? Nah, maksud saya nanti kan MGMP nih. Nah, MGMP itu kan kita bertemu secara langsung, secara tatap muka dengan anggota-anggota. Nah, saya mau minta bantuan dari Bu Lia, apa seharusnya yang saya lakukan terlebih dahulu, karena ini merupakan MGMP pertama secara langsung dan saya sebagai yang memimpinnya. Jadi gimana saya menghadapi gitu MGMP ini gitu Bu Lia, gimana? Dimulai dari situ saja. Oke. Baik ya, kita nanti akan coba nanti ketika MGMP nanti kita akan coba melihat bagaimana sih ketika Bu Mary memimpin sebuah pembelajaran, sebuah pertemuan MGMP, kemudian setelahnya baru kita refleksikan kembali apakah yang sudah Bu Mary lakukan di MGMP itu sudah baik atau belum. Kalau misalnya sudah baik berarti bisa dipertahankan, kalaupun belum baik nanti kita coba cari solusinya, begitu ya Bu Mary. Kira-kira ada lagi yang mau didiskusikan? Jadi sebenarnya yang setiap apa yang kita lakukan itu yang paling utama itu berarti refleksi itu ya Bu? Iya, refleksi. Jadi ketika kita sudah mengerjakan sesuatu hal, kita refleksikan lagi apakah yang sudah kita kerjakan itu sudah baik. Kalau sudah baik berarti bisa diteruskan. Kalau misalnya itu buruk, maka kita coba perbaiki sehingga nanti kedepannya kepemimpinan kita itu akan lebih baik, seperti itu. Kemudian kita perlu juga nggak sih Bu melihat respon dari anggota?
sangat perlu, itu sangat perlu melihat respon dari teman-teman, yaitu dari kita merefleksikannya itu dari respon teman-teman juga termasuk bagian dari refleksi kita, bagaimana mereka menanggapi kita ketika kita memimpin sebuah pertemuan gitu kan. Nanti kan bisa kita lihat progres dari teman-teman itu seperti apa gitu kan. Nanti juga bisa Bu Mary mungkin secara personal gitu ya, bisa ngobrol dengan teman-teman yang lain, kira-kira sudah baikkah yang tadi saya katakan, yang tadi kita diskusikan. Kalau misalnya memang belum baik, apa yang kira-kira perlu diperbaiki. Nah itu juga bisa minta pendapat dari teman-teman. Baik, seperti itu. Nanti insya Allah akan saya coba saran dari Bu Lia. Saya minta bantuannya terus ya Bu ya. Iya. Selama saya masih bisa membantu, saya bantu. Ya, saya merasa tidak cukup sampai di sini, tapi kayaknya selalu akan berkelanjutan terus karena Bu Lia adalah salah satu contoh yang merupakan yang saya lihat secara nyata dan saya rasakan selama saya berada di sini. Bu Lia menjadi sosok pemimpin dalam MGMP ini, dalam ketua rumpun ini. Jadi saya akan minta terus bantuan Bu Lia dan saya minta sarannya terus ini ya Bu ya. Oke, terima kasih atas pujiannya. Tapi ya sebagai seorang manusia saya pikir ya saya hanya melaksanakan apa yang bisa saya kerjakan. Saya hanya bisa membantu apa yang bisa saya bantu, itu saja. Ya. Demikian pertemuan kita kita cukupkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.